ke sini dalam rangka kegiatan P5 namanya, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari kurikulum mereka yang telah kami laksanakan di SDN Negeri di Kabupaten Sarai dalam 2 tahun terakhir ini. Kami merupakan salah satu sekolah penggerak di antara 20 sekolah penggerak di Kota Padang. Kami saat ini dalam kalimat kami mengambil temanya dengan topik yaitu tentang sampah efisien sampah. Jadi kami memberikan pemahaman pengertian kepada anak-anak tentang sampah dan bagaimana mereka bisa membudaya dalam diri mereka untuk peduli dengan sampah, membuang sampah pada tempatnya dan paham dengan sampah terpisah. Kita beri arahan di sini sebentar, terus kita naik ke atas nanti. Dari atas sana itu adik-adik kita tadi sudah naik ke atas, kita bisa lihat sampah secara keseluruhan. Jumlah sampah yang masuk ke TPA Air Dingin ini setiap harinya tuh 500 ton. 500 ton itu kalau truknya itu sebanyak 180 sampai 200 rig per hari. Jadi 11 kecamatan yang ada di Kota Padang sampahnya masuk semua ke TPA Air Dingin ini. Ya. Nah, kesempatan bagi kami, alhamdulillah, untuk ada kunjungan adik-adik semua. Kami sudah sharing, Bu, hampir tiap minggu kedatangan anak murid SD. Dan di TPA Air Dingin ini mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Kemarin udah masuk lagi surat dari SMA Ampik sebanyak 300 orang. Setelah itu dia akan juga bersih pantai di Pasir Kembang. Ya. Jadi itu 500 ton per hari. Jadi setelah itu sarana yang kami miliki di TPA Air Dingin ini, yang pertama ini adalah kantor timbangan. Jadi ini sekaligus timbangan sampah, makanya kita tahu berapa jumlah sampah yang masuk ke TPA Air Dingin ini. Nah, kita mempunyai sistem untuk pengelolaan sampah itu ada 3. Yang pertama adalah open dumping, control landfill, sanitary landfill. Kalau open dumping itu sampah itu setelah kita dorong, kita lakukan pemadatan dan dibiarkan seperti itu saja. Kalau landfill berarti sampahnya itu setelah dipadatkan, dikasih saluran gas metannya, air lindinya, dan ditutup dengan tanah, itu namanya control landfill. Kalau sanitary landfill itu sampah itu setiap harinya dilakukan penutupan. Setelah kita padatkan baru kita tutup. Banyak Pak. Iya, banyak proyek apa? Mau kasih oleh-oleh untuk sekolahnya, yaitu kompos, ya. Nanti kompos boleh dibawa ke rumah sekolah. Membuat kompos dulu, Pak. Ini alatnya. Ember seperti ini kita kasih kerat di bawahnya. Dan ini adalah pipa untuk menjaga saringan seperti ini, ya Bu, ya. Ini adalah saringannya dan kita masukkan ke dalam sini. Nanti ini kita masukin anunya,
Oh boleh, ini sekam padi, ini contohnya aja ya Bu ya. Nah sekam padi atau serbuk gergaji kita daftarkan paling. Ya, fungsinya yang pertama, kalau sayur ini taruh sayur ya Bu ya, atau rumput-rumputan. Kalau sayur ini semuanya akan menjadi air. Jadi kita gunakan sekam padi atau serbuk gergaji untuk penyerap apabila ini sudah hancur. Ya. Nah, setelah sekam padi seperti ini, kita masukin sayurnya ke dalam. Kalau seandainya dia sudah penuh, misalnya walaupun tidak penuh gitu, ini kita kasih air Bu. Airnya itu ada campurannya dengan F4 untuk pertanian. F4 namanya. Kalau adanya tuh di pupuk, di tukang jual pupuk pertanian ada F4 tuh 25.000 satu botol, kita kasih satu tutup. Nah, kalau seandainya F4-nya nggak ada, boleh kita ganti dengan Yakult. Ya, ambil Yakult satu botol, aduk dalam air, kasih gula sedikit. Ya, Yakult itu fungsinya adalah untuk memperbanyak bakteri supaya komposnya bisa cepat hancur. Kita masukin di sini Bu, siram. Nah, baru nanti kita tutup supaya di rumah sekolah atau di rumah kita nggak bau. Setelah 4 atau 5 hari ke depannya, itu kalau seandainya kita butuh pupuk yang paling bagus itu adalah pupuk cair Bu. Kita tinggal putar kerannya, membuat pupuk kompos baik di rumah ataupun besok di rumah sekolah. Silakan bikin ember seperti ini. Coba untuk mengeluarkan udara saja. Ya, ini adalah untuk penyangga saringan. Nah, ini ada ember seperti ini. Ya, ininya di lubang Bu, supaya airnya bisa turun. Jadi tempelannya masukkan ke situ. Nah, jadi yang ini fungsinya penyangga ini. Jadi, oh gitu. Jangan dia bawah. Nah, ditahan. Kayak dandang lah gitu. Ya. Nah, sekam padi atau serbuk gergaji yang paling bagus itu sebenarnya. Ini kan dibedakan mana sampah yang organik dengan sampah yang organik. Nah, di sini saya mau tanya ya Pak, bagaimana di sini caranya memisahkan sampah organik dengan non organik ini, karena untuk stok Kota Padang begitu banyak Pak. Untuk menjadikan pupuk, tadi saya tanya sama Ibu, ada bisa di sini. Cuma yang bingungnya kami, bisa ya sampah yang begitu banyak, dan bagaimana cara pemisahnya bisa. Ini sampah organiknya, ini sampah non organiknya yang kita olah. Dan kesadaran dari masyarakat kita belum gitu. Sudah diberikan contoh bak sampah terpilah dan ada mereknya, sampah di dalamnya masih bercampur. Itulah penyebab salah satunya sampah organik kita tidak bisa diolah. Cuma kami di TPA ini ada sebagian kecil, mungkin 0,9%. Pengolahan sampah yang akan dijadikan apa Pak? Jadi hasil untuk pengelolaan sampah itu untuk dijadikan apa Pak? Yang pertama kita jadikan pupuk kompos. Ya. Yang kedua akan kita jadikan untuk bahan bakar pengganti batu bara untuk PT Semen Padang atau PTU Teluk Sirih. Ya, itu rencananya tahun 2024 pembangunannya. Berapa ton sampah yang bisa masuk ke TPA Pak? Jadi pertanyaannya berapa ton sampah yang masuk ke TPA? Sampah yang masuk ke TPA itu jumlahnya 500 ton
sampai 550 ton setiap harinya. Ya, yang paling banyak itu sampah masuk di 2 musim. Yang pertama musim durian, yang kedua musim kelapa muda. Kapan musim kelapa muda? Ketika bulan puasa, setiap gang perumahan jual kelapa muda, sampahnya masuk ke TPA air ini. Siapa saja yang ada di tempat pembuangan sampah ini? Siapa saja? Ya. Siapa saja yang ada di tempat pembuangan TPA? Yang pertama adalah pegawai TPA. Yang kedua adalah pemulung yang ada di TPA. Jumlah pemulung di TPA lebih kurang sekitar 100 orang. Ada ibu rumah tangga dan ada anak sekolah yang membantu ibunya. Karena keadaan terpaksa pulang sekolah menjadi pemulung. Ada lagi? Ya. Oke. Jadi semua dan juga Bapak Ibu guru, kalau ada yang ragu silakan Ibu guru atau wali muridnya sekalian. Kalau yang ada Bapak Ibu guru, banyak mintanya. Kerja, kerja, ayo kita kerja.